Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bisa ketemu sama kalian lagi di kesempatan hari ini. Meskipun karena dari pagi Mas Teh harus jalan dan ini baru pulang, terus bisa bikin vlog buat kalian. Selesai mandi, selesai rehab, ya kan? Meskipun waktunya sudah sangat mepet sekali. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Salam jumpa dan juga salam kangen untuk semuanya. Ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan hari ini, edisi Sabtu 6 Maret 2021 ya. Dan tadi karena dari pagi-pagi Mas Teh dari jam setengah 6 itu sudah prepare, sudah harus jalan. Jadi ini baru pulang. Sekarang percaya nggak? Sekarang sudah jam setengah 6 sore, waktu pasar minggu dan sekitarnya. Jadi banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus diselesaikan. Selesai mandi langsung ya, bersyukur sama Allah masih dikasih kesehatan, masih dikasih kesibukan, masih dikasih kesempatan juga buat bikin vlog, masih dikasih kesempatan buat ketemu sama kalian lagi ya. Meskipun dalam kondisi yang ya sedikit terburu-buru, sedikit terengah-engah, kelelahan yang selama ini kita ya. Semoga lelah saja berkah, amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, juga malam untuk para subscriber semuanya yang ada di Indonesia sampai dimanapun kalian berada. Salam sehat dan juga salam sukses selalu tentunya. Selamat berjumpa dan juga salam kangen dari Mas Teh di sini, asik. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote itu semuanya saja. Yang di luar negeri juga semuanya tanpa terkecuali para TKI TKW, khususnya orang Indonesia yang sudah berpindah negara di luar negeri juga selamat bergabung. Untuk para TKI TKW-nya khususnya juga para buruh migran yang ada dari Indonesia khususnya di luar negeri, semoga semua diberikan kemudahan kelancaran selalu dan juga diberikan kesehatan. Semuanya saja yang lagi nonton video ini, saya doakan mudah-mudahan yang lagi sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang belum punya rezeki semoga lekas banyak rezekinya, amin. Yang belum bertemu dengan jodohnya lekas bertemu dengan jodohnya, amin. Yang sedang dalam masalah semoga lekas dapat solusi terbaik atas masalahnya, amin ya Allah. Apapun yang sedang kita hadapi, segala sesuatunya memang harus dikerjakan atau diselesaikan dengan kepala dingin. Ingat pesan Mas Tulus, kalau ada masalah tidak harus diceritakan kepada orang lain, tetapi carilah solusi terbaik. Caranya adalah tenangkan pikiran, kemudian cari solusi atas masalah yang sedang kamu hadapi. Karena dengan menceritakan apa yang kita keluhkan terhadap orang lain belum tentu itu bisa mengurangi, mungkin mengurangi sedikit. Tapi kalau misal hanya sebatas mengurangi atau justru yang kita ceritakan adalah seorang yang suka membongkar aib, nah itu bahaya juga. Jadi ini apaan sih? Oh, sorry. Apa di mulut tuh kayak ada apa gitu? Ternyata bekas deterjen. Kan habis nyuci baju di mulut. Tadi siapa yang bercanda begitu ya? Si Holin. Pokoknya menyebalkan deh kalau sama anak itu ada aja mulutnya. Pokoknya untuk semuanya saja, intinya siapapun kamu yang sedang dalam kondisi baik, tidak baik, kondisi sehat atau sakit, semua dalam kondisi apapun, semoga tetap Allah berikan yang terbaik. Dan yang tidak baik lekas jadi baik, yang sudah baik terus mengarah menjadi baik ya. Sampai detik ini rekening donasi juga terus bertambah. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi. Rekening nasi box Big Tulus Official, terima kasih banyak donasinya. Dan juga untuk yang sudah bersedekah, terima kasih banyak. Info lagi, kalau minyak bidara baru bisa dikirim nanti tepatnya di hari Senin atau Selasa ya. Senin sore ataupun Minggu sore kayaknya sih sampai, cuman Senin, antara Senin dan Selasa. Untuk yang memesan minyak bidara langsung DM saja. Ada tempat untuk pemesanannya atau nomor pemesanannya ada di deskripsi, silahkan dipencet kolom deskripsi. Di situ ada nomor rekening buat yang mau donasi, ada nomor WhatsApp untuk yang khusus yang mau pesan minyak bidara. Terima kasih. Kita mau bahas apa hari ini Mas Tulus?
lagi-lagi kita akan bahas sebuah kata yang mungkin sedikit membuat kita lebih takut atau lebih seram, ya. Lebih takut atau lebih seram lagi, yaitu corona. Bahwa dulu di video-video yang lama Mas Tulus sudah menyampaikan kalau pesan yang Loki itu adalah akan ketemu seobatnya, tetapi akan ditambah lagi, ya toh? Terus akan berkurang, mengecil kondisinya tapi lebih kuat dayanya. Dan ternyata betul, setelah beberapa hari terakhir saya dengar, dulu saya mendengar beberapa bulan yang lalu kalau mutasi dari virus corona itu kalau nggak salah B117 ya, itu berawal dari Amerika Serikat. Itu pertama kali ada virus baru dari corona, atau mutasi atau jenis baru dari virus corona itu ketemunya di Amerika Serikat. Dan beberapa hari kemarin saya dengar kabar bahwa di televisi ada salah satu orang dari Karawang yang mengidap atau terjangkit virus corona model atau tipe terbaru tadi. Dan ya, satu lagi lebih dahsyat. Dan saya juga mau klarifikasi bahwa ada beberapa orang yang berarti udah nggak berguna dong vaksin yang sekarang tuh udah nggak berguna, Mas Tulus, ya, karena corona yang kemarin dengan corona yang sekarang beda. Tidak, tapi saya setelah menyimak beberapa video dari para ahli bahwa memang bukan tidak berfungsi sama sekali, akan tetapi tingkat keberhasilannya kalau tadinya untuk corona yang model lama atau sebelum bermutasi itu tingkat keberhasilan mencapai 90%, tapi kalau untuk corona yang model baru tingkat keberhasilannya menurun menjadi 80%. Tapi bukan berarti tidak bermanfaat. Jadi saya nggak mau divaksin gara-gara nanti saya ini terus ada gosip-gosip vaksin katanya ada beberapa hal yang di bla 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 untuk begini untuk begitu. Nah, kapan-kapan kita bahas vaksinnya. Sementara waktu kita bahas ini dulu. Sementara kita bahas soal, guys, sudah ngaji guys. Tapi belum waktunya sholat maghrib ya, karena sholat maghrib di Jakarta itu 18:10 dan sekarang baru di 17:41. Oke, 41. Dan sekali lagi kita bahas soal virus yang semakin hari semakin membaru ataupun bertambah lagi. Seperti yang Mas Tulus pernah bilang atau pernah katakan, ini adalah salah satu cara Mbah D atau Mbah Dajjal menyambut cucu dan juga para penerus beliau ya, untuk bangkit. Jadi sekali lagi, apakah betul ada campur tangan bangsa jin di corona yang tipe terbaru ini? Sudah dipastikan ada, dan bukan hanya virusnya saja yang bermutasi. Ternyata kalau pada masa lalu, pada waktu yang lalu saya melihat beberapa naga yang berkelahi. Naga yang satu berasal dari laut, naga yang satu berasal dari kita, dari Indonesia khususnya. Itu dulu berwarna merah. Sekarang Mas Tulus melihat ada naga warna coklat sama warna gold. Jadi ada yang warna emas dan coklat, dan itu mereka bertiga sekarang, bukan hanya putih. Bukan hanya merah. Yang putih itu naga yang membela kita, teman-teman ya. Naga baik yang membela kita. Kita tidak perlu katakan siapa naga itu, ular apa atau apa, kita nggak perlu cari tahu soal itu. Tapi pada masa itu saya melihat waktu zaman masih sering berperang di atas langit, itu yang saya lihat adalah naga merah dan putih. Tapi sekarang dari laut sana, dari dasar laut itu sekarang mulai timbul lagi yang namanya ada yang warna coklat sama warna gold. Jadi coklatnya tapi bukan coklat biasa ya. Coklatnya mandan gitu ya, yang ya. Jadi coklatnya itu seperti sedikit lebih ke kuning-kuningan. Jadi arah gold. Jadi gold yang pudar atau warna emas yang pudar. Jadi saya lihat, saya nggak ngerti si naga 2 ini termasuk mutasi dari naga yang lain atau memang Mbah Dajjal sudah menurunkan lagi cucunya atau sudah lahir atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi kenapa corona semakin hebat, semakin mudah tertular, kemudian semakin besar, semakin bermutasi? Saya rasa ada campur tangan mereka. Sudah dipastikan itu ada campur tangan mereka, dan mereka itu tadinya hanya satu saja yang berkecimpung. Maksudnya dalam arti yang bernaung atau yang bertugas itu hanya satu saja yang mengomando, tapi sekarang sudah ada tiga komando, putih, coklat, dan juga untuk yang warna gold atau warna emas tadi. Dan ini semakin berbahaya, semakin genting, semakin mengarah. Yang aku tolong, yang aku kayaknya nggak boleh bahas ini deh ya. Maghrib nih yang ngeri aku.
Mas Tulus nggak boleh bahas ini deh. Sepertinya ada yang melarang saya untuk membahas ini. Jadi saya dilarang untuk mengatakan beberapa hal yang tidak harus saya katakan. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai tambahan ilmu, ini sebagai tambahan wawasan bagi kita untuk lebih mewaspadai lagi. Tetapi ada tetapinya adalah menurut pandangan saya dan juga setelah saya berdiskusi dengan Eyang bahwa kandungan air di tubuh dua naga tadi berbeda dengan tubuh naga yang berwarna merah. Itu yang saya heran. Jadi mungkin saja, ini kemungkinan ya, dua naga yang membantu naga merah itu bukan termasuk naga yang berasal dari air. Jadi saya melihat naga yang warna coklat dan gold ini tidak memiliki kandungan air di tubuhnya. Maksudnya kalau yang merah itu kan bisa terlihat lebih licin, lebih gampang menjatuhkan air, tapi kalau yang coklat sama gold ini tidak. Saya sih curiga ini terbentuk dari api ya, Yang ya. Api dan tanah dan api sedang diciptakannya gitu loh, dibuatnya dulu dari tanah dan api. Jadi kemungkinan besar kalau dua naga yang membantu naga merah ini sebetulnya bukan dari jenis naga yang berasal dari laut. Kalau yang pertama meletuskan, menelorkan, itu adalah yang dari laut. Kemudian dua naga ini tidak berasal dari laut, tapi mereka memberi atau membantu tugasnya, membantu tugas si naga merah untuk supaya lebih banyak lagi, supaya lebih mudah lagi terkontaminasi. Akan tetapi kabar baiknya adalah ternyata dua naga ini hanya sebuah naga biasa yang tidak sekuat naga merah. Jadi meskipun mutasinya itu konon katanya lebih susah, lebih besar, lebih mudah tertular, bahkan lebih dahsyat, cuma kalau menurut kata Eyang, mudah-mudahan kita aminkan ya teman-teman ya, kita aminkan, mudah-mudahan dibetulkan. Kalau kata Eyang, sebetulnya mutasi ini adalah sebuah gambaran dari melemahnya tenaga mereka. Jadi contoh sebagai media mereka, kalau mereka itu sebenarnya sudah kalah. Sebenarnya mereka sudah kalah. Jadi yang dikejar dengan mereka itu sebenarnya bukan coronanya, tetapi mindset kita. Yang dikejar oleh bangsa mereka itu untuk menghancurkan kita, untuk membelokkan kita dari akidah, itu adalah sebenarnya mindset dan juga pemikiran kita. Akan tetapi mereka tidak berhasil. Jadi ini sebuah contoh, sebuah bukti kalau usaha mereka di awal itu salah atau kalah atau gagal sebetulnya. Karena semakin mengarah ke sini, orang akan semakin masa bodoh dah. Karena orang tuh gimana ya teman-teman? Karena kita sudah berpikir, gue di rumah mati nggak makan, gue di luar kena corona juga gue mati. Lebih baik gue di luar mati tapi anak bini gue nggak mati gitu loh. Yang mati gue aja, ibaratnya begitu kan. Secara kasarnya mereka mengatakan seperti itu. Jadi bukan tidak mempercayai corona itu ada atau tidak, tapi mereka lebih pemikirannya yang logis. Setidaknya gue pergi kena corona, tapi kan gue jihad karena gue menafkahi anak bini gue misalnya, atau saya mau cari rezeki untuk kehidupan saya. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan apabila karena Allah itu jadi ibadah kan. Pemikiran mereka sudah seperti itu. Dan ternyata pemikiran itu, mindset itu justru semakin membuat kita menjadi lebih positif thinking, dan susah terjangkit yang namanya corona. Sebenarnya ketika kita akumulasi jumlahnya 1 juta misalnya, yang sembuh 500.000, berarti sebetulnya jumlahnya itu 500.000 dong. Yang 500.000 sudah sembuh soalnya. Tetapi setiap di pemberitaan di-upload terus 1 juta nambah terus, korban nambah terus. Jadi tidak berkurang. Seharusnya apabila diakumulasi ketika jumlahnya full, harus dikurangi dengan jumlah yang sembuh. Maksudnya seperti itu, jadi nggak berkurang. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang dikatakan Eyang adalah ada baiknya atau ada betulnya, bahwa meskipun ini mutasi yang luar biasa, tetapi ini akan lebih mudah untuk ditangani. Sekali lagi Eyang berpesan kepada kita semua, untuk yang gampang sekali terjangkit corona adalah mereka-mereka yang memiliki pemikiran yang salah. Jadi makanya ayo betulkan pemikiran kita, jangan salahkan siapapun, jangan pernah takut terhadap apapun, takut kepada Allah, banyak-banyak beribadah, dan sedikit kurangnya emosional, karena mereka lebih menggerogoti kita lewat emosional. Jadi bukti dan juga bukti nyatanya adalah semua yang meninggal karena virus corona semua memiliki daftar riwayat penyakit yang lain selain corona. Dan sedangkan untuk yang memang betul-betul badannya bagus, tidak memiliki riwayat penyakit yang lain-lain yang macam-macam, mereka sembuh-sembuh aja tanpa pengobatan, bahkan hanya sekedar isolasi mandiri, kemudian tahu-tahu sembuh. Ada yang seperti itu. Jadi sebetulnya kan badan kita ini punya antibodi. Satu, Allah menciptakan berbagai macam jenis hal untuk melindungi kita, termasuk antibodi dan lain sebagainya, sehingga kita
bisa terlindungi dari yang namanya virus apapun itu sebetulnya. Hanya kembali ke diri kita masing-masing bahwa memang betul ada campur tangan jin. Sekali lagi di sini kita tetap harus waspada. Yang mereka serang adalah orang-orang yang memiliki emosional yang tinggi. Jadi sekarang yang diserang adalah orang-orang yang sedang menuju ke arah perubahan. Yang banyak diserang justru orang-orang, maaf, bukan saya mengatakan orang yang gak ibadah gak akan diserang, tidak, tetapi yang banyak diserang itu sekarang adalah orang-orang yang sedang menuju benar atau sedang bertaubat, sedang menuju ke arah baik, sebetulnya seperti itu. Bahkan yang mengatakan untuk lebih waspada yang namanya tempat-tempat anak-anak belajar agama, pondok pesantren, entah itu dari agama apapun, vihara dan lain sebagainya. Saya rasa banyak jenis-jenis seperti halnya pondok pesantren, tapi di agama lain mungkin apa namanya, saya mohon maaf, saya kurang paham. Tetapi yang diserang sedang itu arahnya. Jadi lebih berhati-hati untuk para pelajar kita yang sedang mengarah untuk lebih baik, atau kalian-kalian yang sedang merasa sudah terlalu jenuh dengan dengan kehidupan fana, kemudian kalian ingin mengenal Allah lebih dekat, itu yang akan cepat diserang oleh mereka yang memiliki fungsi untuk menyerang tadi. Dan dua naga atau dua jin baru tadi, oh ya, pada dasarnya mereka tuh bangsa jin ya teman-teman ya, naga gold dan juga naga emas dan naga coklatnya ini, mereka adalah sebetulnya adalah jin. Dan yang diserang oleh mereka, yang ditugaskan, tugas mereka ini adalah mereka lebih mengarah ke seseorang yang sedang menuju baik. Jadi saya rasa lebih berhati-hati, lebih waspada untuk pondok pesantren, kemudian tempat-tempat anak-anak beribadah, atau anak-anak yang seperti halnya pesantren, kalau di agama lain namanya apa saya kurang paham, itu lebih waspada karena yang sedang mereka hajar tuh itu menurut yang disampaikan oleh Eyang kepada saya. Mudah-mudahan apa yang Eyang sampaikan tidak betul, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dalam hal apapun ya. Ingat, emosional itu sedang sangat-sangat dicari. Kalian yang mudah emosi, kalian yang akan mudah terjangkit yang namanya virus. Jadi lebih hati-hati, lebih waspada, dan juga tetap harus berpositif thinking. Satu, dan kalau apa yang lebih ke lambung itu lebih hati-hati. Jadi si jin dua ini, jin coklat dan juga jin gold ini, jin emas ini, si naga dua ini, dia lebih mengarah ke pencernaan. Jadi lebih diserang itu adalah pencernaan, kemudian dibikin pusing karena pencernaannya diaduk-aduk, lalu vertigo dan lain sebagainya, kemudian bisa terjangkit yang lain-lain. Jadi macam-macam sekali fungsi mereka di situ. Jadi mereka tuh banyak sekali yang dia serang. Khususnya buat kita-kita yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi yang pusing. Gimana nggak pusing? Kerja apa enggak? Pendapatan menurun, ya toh? Stres, makin pusing, makin emosional, itu yang sedang mereka serang. Jadi sekarang untuk kalian semua yang dalam kondisi kurang baik, ekonominya, apapunnya itu, ayo mulai sekarang bantu mengcover dunia kita, bantu mengcover dunia nyata dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan berpikir positif, dengan menanamkan pikiran-pikiran baik terhadap siapapun, sehingga kita tidak punya dengki, kita tidak punya iri, kita tidak punya emosi. Jadi kembalikan semua kepada Allah, dan insya Allah semua akan selesai dengan baik ya. Dan saya sih tidak bisa menjamin ini selesai dengan cepat atau tidak. Cuman memang ini ada prosesnya. Prosesnya akan terus berjalan hingga betul-betul Allah sudah menghendaki semuanya. Jadi ayo, sekarang tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah tuh kalau ngomong, kalau minta atau kalau mau, Allah itu tinggal kun fayakun, jadi. Jadi tugas kita sebagai manusia nggak ada salahnya untuk sekedar berdoa, terus meminta kepada Allah, terus memohon kepada Allah, memohon ampun dan lain sebagainya. Tetap terus kita minta kepada Allah, karena sebetulnya Allah tetap adalah tumpuan utama kita. Dan yang kedua, kita juga tetap kalau doa, kalau lagi ngaji, nggak lagi yasin, ataupun lagi habis sholat, ya dikirimi Al-Fatihah. Para leluhur kita coba terus, ini terus-terusan mereka sedang mengcover kita. Mereka sedang mengcover vaksin dan juga mengcover virus yang baru ini. Dan aduh, saya sih sebetulnya tidak mau membahas ini ya sebenarnya, tapi karena Mas Juna yang dari Surabaya kemarin sempat DM saya lagi, Mas Tulus coba sih di bla 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 lagi. Akhirnya saya ngobrol sama Eyang, dan ya ini yang saya sampaikan gitu loh. Ini keputusannya, ini beberapa hal yang saya sampaikan, dan ya hanya beberapa hal yang tidak bisa saya angkat semuanya, tapi semoga ini jadi kewaspadaan buat kita bahwa virus baru ini bukan hanya baru virusnya, tapi tenaganya, bahkan pasukannya itu baru semua.
baru meletek, baru menetas, baru turun, baru lahir. Jadi kuat, semakin hebat, semakin dahsyat. Jadi ayo bareng-bareng kita mohon kepada Allah supaya Allah melindungi kita, supaya Allah segera meluluhkan ini, kemudian supaya Allah membantu para leluhur kita. Aduh, palaku makin pusing guys. Setidaknya ini terus akan membuat kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan sekali-kali kalau doa ya para leluhur kita, siapapun kita sebut, nggak usah kita sebut, tapi sebut saja begini kalau lagi doa. Saya mau kirim Al-Fatihah untuk para leluhur saya yang sedang memperjuangkan kehidupan saya dan juga umat manusia yang lain mengarah ke arah yang lebih baik. Gak ada salahnya dikirim Al-Fatihah begitu ya, sehingga Allah menambahkan kekuatan mereka dengan izin Allah, dengan karena doa kita, Allah menambahkan kekuatan mereka untuk lebih bisa melindungi kita, membela kita sebagai anak cucunya yang harus mereka bela ya. Para leluhur kita dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, semua sedang bersatu untuk membantu kita. Jadi kita tetap harus sebagai cucu penerus, kita tetap harus membantu mereka dengan apa? Dengan mendoakan saja. Ya Allah, mudah-mudahan para leluhurku bisa membantu kami, para leluhur kami bisa membantu kami, menjaga kami dari godaan-godaan sesuatu yang buruk, dan merubah semuanya menjadi baik atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua untuk lebih waspada lagi. Ingat, makanya Mas Tulus sering beberapa hari ini terus mengedepankan masalah. Saya itu kalau mau hancur sudah hancur, pikiran saya itu udah mumet, udah pusing banget. Saya itu jujur, kalau sudah mumet banget. Cuman saya karena sekarang kayak Tante Ida ngajakin jalan, ayo mau temenin saya yang bikin cari baju, ayo mau temenin saya cari souvenir, ayo jalan. Saking sudah mumetnya pikiran saya itu. Kalau dipikir mumet, saya mumet banget. Cuman ya sudahlah, karena kalau kita mengikuti itu, karena yang setelah yang sampaikan emosimu dijaga, hatimu dijaga, jangan usah dipikirin. Kalau punya ya diusahakan, nggak punya ya ngomong aja nggak ada. Misalnya seperti itu. Jadi kayak yang gimana ya? Saya tuh sedang dalam posisi yang dimana saya tuh sedang digerogoti dari berbagai macam segi, tapi yang seharusnya saya emosi saya nggak boleh emosi, yang seharusnya saya pusing saya nggak boleh pusing. Jadi saya tahan semuanya dengan posisi, dengan kemauan saya, dengan apa warning yang diberikan Eyang kepada saya. Jadi banyak hal yang harus saya tahan, banyak hal yang saya pendam sendiri, akhirnya meledaknya itu, tapi saya nggak boleh emosi. Nah itu yang sedang saya lakukan. Jadi teman-teman yang sedang dalam masalah, ayo semangat, jangan kotori pikiran kita dengan masalah. Kalau emang sudah nggak kuat, sudah nggak mampu, jangan bilang nggak mampu. Kamu pasti mampu. Ambil air wudhu, sholat, ngadu sama Allah. Itu cara terbaik. Itu cara terbaik menghilangkan emosi ya. Ini tips dari Mas Tulus buat kalian yang punya emosi yang cukup tinggi supaya tidak mudah terjangkit virus corona. Emosi tinggi dengan pemikiran yang lagi kacau itu mudah sekali terjangkit. Karena mereka dasarnya adalah jin yang menyusup di virus itu adalah jin. Jadi kita harus lebih hati-hati. Cara meng-countdown atau menghitung mundur emosi supaya lebih turun lagi, itu coba tipsnya Mas Tulus. Misalnya jenengan lagi emosional, dalam posisi aduh pupet banget ki, utangku akeh, duitku renek, misalnya bla bla segala macam, puyeng atau musuhan atau sama siapa, ketemu sama siapa, emosional, kamu mundur satu langkah dulu. Tarik nafas, buang lewat mulut. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim 3 kali, istighfar 3 kali, kemudian maju ke depan. Allahu Akbar. Coba maju ke depan. Jadi ada hitungan beberapa detik di mana kamu menahan itu untuk lebih menahan emosional kamu ya. Sekali lagi, yang terkena itu bisa jadi kalian yang punya pemikiran yang gak bagus, pemikiran jelek, iri, dengki, pemarah, kemudian masalah-masalah yang sedang kamu pendam membuat kamu semakin stres. Itu semakin bisa mempengaruhi mereka untuk mendekat dengan kamu. Jadi jaga diri kamu, jaga anak cucu kamu, jaga saudara-saudara kamu, orang-orang sekitar kamu untuk lebih berpikir positif. Jaga imun tubuh juga, ikuti protokol kesehatan, dan semoga semuanya menjadi lebih baik karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa, dan kalau lebih sholat ya dibantu para leluhur kita untuk diberikan Al-Fatihah, dikirimkan Al-Fatihah, dihadiahkan Al-Fatihah untuk mereka supaya lebih kuat, supaya lebih diberikan kekuatan Allah untuk menjaga atau membantu kita, menamengi kita dari beberapa hal yang buruk tadi ya. Oke, terima kasih banyak karena jam 18:10 harus azan. Di sini sudah di 18:01. Mas Tulus mau pamit dulu, terima kasih banyak. Ini demi
demi kalian, bukan berarti Mas Tulus kok wis repot ya wis gak usah bikin vlog atau Mas Tulus, kadang-kadang ada yang seperti, tapi ini demi kalian sebagai konten kreator. Saya tetap harus konsekuen dengan apa yang saya pegang. Jadi saya tetap harus saya bikin konten meskipun dalam kondisi yang oke lah mepet-mepet dikit gak apa-apa, yang penting tetap harus ada konten, intinya seperti itu. Doakan saya sehat, doakan selesai segala urusan baik saya, segala apa yang harus saya tanggung semoga lekas selesai semua. Pokoknya intinya saya minta kepada kalian semua untuk mendoakan Mas Tulus supaya lebih jreng lagi, lebih bisa menghadapi hidup, lebih survive apapun masalahnya, semoga cepat selesai. Amin ya. Siapapun kalian juga saya doakan mudah-mudahan sudah dalam masalah segera selesai dan dapat diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Tulus, Mama Pape, terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian yang sudah memberikan kritik dan saran. Mas Juna, terima kasih pertanyaannya, membuat saya terinspirasi untuk membahas ini. Terus teman-teman yang punya pertanyaan lain bisa langsung DM saja di BigTulus_PP2 ataupun bisa langsung klik di kolom komentar atau tulis di kolom komentar kira-kira pertanyaan apa seputar dunia apa, minta apa yang dibahas, boleh langsung klik di kolom komentar ya. Mas Tulus selalu pantau meskipun nggak pernah dibales, intinya seperti itu ya. Mas Tulus, Mama Tulus, terima kasih banyak. Untuk yang mau punya kritik dan saran langsung klik di kolom komentar ataupun DM di BigTulus_PP2. Dan untuk yang pesan minyak bidara ataupun yang mau sedekah donasi bisa klik di kolom deskripsi. Mohon pamit dulu, selamat sore, jangan lupa sholat maghrib. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa orang baik.